Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi ya. Oke, di video kali ini kita akan coba bahas mengenai mengapa PP Coin menjadi tren di kalangan investor muda, teman-teman ya. Jadi sebelum kita bahas mengenai PP, kita pantau dulu untuk global crypto market cap turun 0,40%, Bitcoin di angka 984 juta rupiah, Ethereum di 42 juta rupiah, dan BNB di 8,7 juta rupiah, teman-teman. Hari ini untuk PP berada di peringkat ke-25 dengan harga 0,13 rupiah, teman-teman, atau sekitar 0,0 di belakang 0,49082 ya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini kondisi market PP ya teman-teman. Di market UKX turun 2% ya teman-teman. Oke, kita akan coba bahas ya mengapa sih PP Coin menjadi tren. Jadi sebuah mata uang kripto yang terinspirasi di meme populer ya teman-teman, telah menarik perhatian banyak investor muda di seluruh dunia ya. Jadi keberhasilannya dalam mencuri perhatian komunitas kripto dan media sosial telah menjadikan salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di kalangan investor pemula dan generasi milenial teman-teman ya. Dan apa sih sebenarnya yang membuat PP Coin itu begitu menarik bagi investor muda? Jadi berikut ini adalah beberapa alasan mengapa PP Coin telah menjadi tren di kalangan mereka, teman-teman. Yang pertama, kekuatan meme dan budaya internet ya, teman-teman ya. Jadi investor muda ini tumbuh di era internet, teman-teman, di mana PP adalah bagian dari integral dari budaya digital PP yang menggunakan karakter PP the Frog sebagai simbol ya. Jadi memanfaatkan popularitas meme untuk menarik perhatian. Jadi meme memiliki kemampuan unik untuk menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens yang luas sehingga membuat PP Coin ini menjadi lebih dikenal dan diakui di kalangan investor muda yang terbiasa dengan budaya meme dan humor internet ya teman-teman ya. Jadi untuk komunitasnya begitu sangat kuat ya. Kita coba lihat ya analis di 4 jam ya seperti ini grafiknya masih sideways teman-teman ya. Oke, kemudian di sini aksesibilitas dan kemudahan memulai ya. Jadi salah satu alasan utama mengapa PP Coin menarik minat investor muda adalah aksesibilitasnya, tidak seperti investasi tradisional yang seringkali memerlukan modal besar ya teman-teman. Jadi kripto seperti PP Coin dapat dibeli dengan jumlah kecil. Hal ini membuatnya lebih terjangkau yang mereka baru memulai dan mungkin tidak memiliki banyak modal ya. Selain itu, platform untuk membeli dan menjual kripto sangat user friendly teman-teman, yang membuat proses investasi menjadi lebih mudah dipahami oleh pemula ya. Kemudian di sini untuk investor muda seringkali mencari peluang investasi dengan potensi keuntungan teman-teman yang tinggi dalam waktu singkat ya. Jadi PP Coin ini menawarkan kemungkinan mengingat volatilitasnya yang tinggi dan potensi untuk meroket dalam waktu singkat ya. Jadi banyak investor yang tertarik pada ide cepat kaya yang seringkali dikaitkan dengan kripto dan PP Coin dengan semua popularitas dan momentum yang dimilikinya ya teman-teman, tampak seperti peluang emas untuk tujuan tersebut ya. Kemudian ada FOMO ya teman-teman ya. Di sini FOMO atau takut ketinggalan adalah fenomena psikologis yang sangat kuat di dunia investasi, terutama di kalangan generasi muda, teman-teman. Jadi ketika investor melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar dari PP Coin, ya mereka merasa terdorong ikut serta ya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan ya teman-teman. Dan media sosial memainkan peran besar ya dalam menciptakan FOMO ini dengan banyak cerita tentang kesuksesan besar dan keuntungan cepat di investasi dalam PP Coin ini. Kemudian untuk PP telah berhasil membangun komunitas yang kuat dan aktif di media sosial. Kemudian forum-forum online dan komunitas ini juga sering menjadi tempat bagi para investor muda ya berbagi informasi, strategi dan bahkan meme terkait PP Coin ya. Rasa kebersamaan ini menambah daya tarik PP Coin karena para investor muda merasa menjadi bagian sesuatu yang lebih besar ya dari sekedar investasi teman-teman. Kemudian untuk generasi muda khususnya milenial Gen Z dikenal lebih berani dalam mencoba hal-hal baru dibandingkan dengan mengambil resiko investasi ya teman-teman. Jadi PP sebagai aset digital yang relatif baru, tidak konvensional ya, dan menarik perhatian mereka menjadi sesuatu yang berbeda dari investasi tradisional teman-teman. Oke, kemudian ada teknologi blockchain dan desentralisasi juga ya.
Jadi banyak investor muda tertarik pada teknologi di balik PP, koin, dan kripto lainnya, seperti blockchain teknologi, menawarkan transparansi, desentralisasi, keamanan yang menarik bagi mereka. Kemudian skeptis ya, yang skeptis terhadap sistem keuangan tradisional ya, yang dianggap tidak adil atau terlalu terpusat ya. Jadi dengan memahami potensi teknologi blockchain, para investor muda lebih cenderung tertarik pada proyek-proyek seperti PP Coin yang menggunakan teknologi tersebut. Kemudian alternatif investasi di era digital ya. Jadi di era digital, para investor muda ini mencari alternatif investasi yang sesuai dengan gaya hidup dan nilai-nilai mereka. Jadi PP Coin ini menawarkan cara untuk berinvestasi berbeda dari saham atau obligasi tradisional teman-teman. Dan ini memberikan kesempatan kepada mereka menjadi bagian dari tren dan teknologi yang sedang berkembang ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada influencer seperti kita ya, dan media sosial yang di mana tokoh terkenal di media berperan penting ya dalam popularitas ya teman-teman untuk mencapai sebuah tujuan yang baik ya teman-teman ya. Jadi mereka saling membagikan analis prediksi seperti saat ini. Untuk prediksi di hari ini, dia sepertinya akan turun dulu teman-teman ya, karena tidak kuat menembus ya, sepertinya seperti itu, dan akan terjadi konsolidasi terlebih dahulu atau trend sideways ya teman-teman ya. Kemudian secara keseluruhan PP Coin berhasil menarik perhatian investor muda karena kombinasi dari daya tarik budaya meme ya, dan aksesibilitas, potensi keuntungan tinggi, dan dukungan komunitas yang kuat ya teman-teman. Sepertinya juga di sini untuk volumenya begitu rendah ya teman-teman, dan dia akan turun dulu sepertinya ya. Oke, dan kita akan mencoba di harga Bitcoin mendekati 64.000. Penurunan ton koin berlanjut ya teman-teman ya. Jadi harga ton anjlok beberapa jam setelah muncul laporan CEO Telegram ditangkap di Perancis ya teman-teman. Jadi setelah menyentuh 65.000 dolar kemarin, pergerakan harga Bitcoin menjadi tenang dan aset tersebut tetap relatif stabil di sekitar 64.000. Jadi altcoin juga cukup lesu dalam skala harian selain ton yang terdampak oleh berita seputar Pavel Durov ya, CEO Telegram ya teman-teman. Jadi dia dituduh banyak sekali ya melakukan kejahatan ya di Telegram teman-teman ya. Kemudian minggu bisnis dimulai dengan catatan negatif untuk mata uang kripto utama karena gagal menembus level 60.000 yang didambakan, dan penolakannya berikutnya mendorongnya turun di 2.000 dolar pada hari Senin ya. Namun mata uang kripto tersebut berhasil memulihkan sebagian besar kerugian pada hari Selasa dan Rabu dan mencoba menembus di atas 60.000 dolar, tetapi tidak berhasil ya, setidaknya hingga hari Jumat teman-teman. Saat itulah para investor mengambil alih kendali pasar sepenuhnya dan mendorong rally mengesankan yang mendorong Bitcoin di sekitar 60.500 menjadi 64.000 dolar ya. Jadi sebelum aset tersebut meledak lebih jauh di Sabtu menjadi 65.000 dolar. Namun BTC gagal mempertahankan lajunya dan turun di sekitar 1.000 dolar dalam beberapa jam berikutnya. Hingga saat ini BTC masih berjuang untuk tetap berada di atas 64.000 dolar ya teman-teman. Oke, jadi dominasi Bitcoin atas altcoin juga terus meningkat dan mendekati 54%. Dan ingat bahwa metrik tersebut telah turun menjadi 53,3% di awal minggu ini teman-teman. Ton juga merosot tajam ya. Jadi berita terbesar di media sosial terkait dengan industri kripto 12 jam terakhir datang dari Prancis Media melaporkan bahwa CEO Telegram Pavel Durov ditangkap setelah meninggalkan jet pribadinya teman-teman ya. Dan ton anjlok ya teman-teman di sini menjadi 5 dolar ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang tertarik dengan investasi PP ya silahkan aja ya, ikuti ya, naik ya menjadi 0,56%. Hari ini 0,14 teman-teman untuk PP. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat ya. Nanti akan kita bahas ton ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.